teman-teman. Perkenalkan, aku Anin Kamadia. Aku Marsha Amalia. Kita dari kelompok 8. Halo guys, aku Jenny. Aku Eliza. Kita dari kelompok 8. Halo guys, aku Natasha Desi Ragistin dari kelompok 8. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan arti manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran? Nah, jadi setiap kali kita berbicara pemasaran pasti berkaitan dengan manajemen agar kegiatan pemasaran berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Nah, manajemen adalah salah satu proses mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu melalui sekelompok orang yang dapat mendatangkan hasil. Nah, pemasaran sendiri adalah salah satu proses yang harus dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun perusahaan jasa, upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya, untuk mendapatkan laba ataupun untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi, hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana berhubungan langsung dengan konsumen. Maka, kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai manusia yang berhubungan langsung dalam kaitnya dengan pasar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran. Yang pertama, ada konsep pemasaran berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan lebih memilih produk yang mereka anggap itu murah dan juga mudah didapat. Sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan juga memperluas cangkupan distribusi yang luas. Yang kedua, ada konsep pemasaran berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan juga hal-hal yang lebih berinovasi. Sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan juga terus berusaha untuk menyempurnakan produk yang mereka miliki. Yang ketiga, ada konsep pemasaran berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa jikalau konsumen dibiarkan begitu saja, maka konsumen tidak akan membeli sebuah produk dari perusahaan dalam jumlah yang cukup. Sehingga perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang lebih agresif. Jadi, pendekatan ini berfokus pada 4 aspek utama, yaitu yang pertama, pasar sasaran, yang kedua, keuntungan pelanggan, yang ketiga, koordinasi pemasaran, dan yang terakhir, pencapaian keuntungan. Selain konsep tersebut, manajemen pemasaran juga memiliki 4 konsep penting lainnya yang lebih dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Jadi pertama, aku akan menjelaskan tentang produk. Apa yang bisa dijual? Jadi, produk itu adalah barang atau jasa yang ditawarkan ke pelanggan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Produk bisa berupa barang seperti pakaian, makanan, smartphone, dan juga ada layanan seperti jasa konseling dan perbankan. Jadi ada beberapa faktor nih yang harus kita perhatikan di produk, yaitu pertama kualitas, yang kedua desain dan fitur, dan yang ketiga ada branding, yang keempat ada diferensiasi, dan yang kelima yang terakhir ada siklus hidup produk. Contohnya nih, Apple merancang iPhone dengan desain yang premium, fitur yang canggih, dan juga ekosistem yang eksklusif. Sedangkan Starbucks tidak hanya menjual kopi, tapi mereka juga menjual pengalaman pelanggan di gerai mereka. Yang kedua ada price atau harga. Berapa harga yang harus dibayar? Jadi, harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan barang atau layanan tersebut. Strategi penetapan harga sangat penting loh guys di manajemen pemasaran. Kenapa? Karena dapat mempengaruhi daya saing di pasar dan keuntungan perusahaan. Dan sekarang saya akan memberitahu kalian yaitu strategi penetapan harga. Yang pertama, ada harga penetrasi, yaitu menawarkan harga yang lebih rendah di awal untuk lebih banyak menarik perhatian pelanggan. Contohnya, Shopee dengan promo gratis ongkirnya teman-teman. Yang kedua, ada harga premium. Harga premium ini menawarkan harga yang sangat tinggi untuk tetap menjaga keeksklusivitas barang tersebut. Contohnya yaitu Rolex atau Tesla. Yang ketiga ada harga psikologis.
yaitu menetapkan harga dengan harga seperti 99.900 agar terlihat lebih murah daripada 100.000. Yang keempat, ada harga kompetitif. Harga kompetitif, harga yang menyesuaikan harga berdasarkan pesaing, teman-teman. Yang kelima, ada promo dan diskon. Promo dan diskon ini adalah potongan harga untuk lebih banyak menarik perhatian pelanggan, teman-teman. Contohnya, Indomie yang tetap menetapkan harga dengan harga yang terjangkau agar bisa dijangkau oleh seluruh lapisan di masyarakat. Yang kedua, ada Louis Vuitton yang tetap menetapkan harga yang sangat tinggi untuk tetap menjaga keeksklusivitas dan kesan mewah. Yang ketiga, ada place, tempat atau distribusi, di mana produk dijual. Jadi, distribusi berkaitan dengan bagaimana produk sampai ke tangan pelanggan. Pemilihan tempat yang tepat bisa meningkatkan penjualan dan kejangkauan pasar. Saluran distribusinya yaitu 1. Toko fisik seperti produk dijual langsung di toko retail, supermarket, ataupun outlet resmi. Contohnya McDonald's, Alfamart, ataupun Indomaret, teman-teman. Yang kedua, ada e-commerce atau marketplace, yaitu produk dijual melalui platform online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Dan yang ketiga ada dropshipping. Bagaimana itu dropshipping? Dropshipping itu adalah produk dikirim langsung dari supplier langsung ke pelanggan tanpa melalui perantara. Dan yang keempat ada franchise. Apa itu franchise? Yaitu memperbesar jaringan bisnis dengan sistem waralaba seperti KFC dan McDonald's. Yang keempat ada promotion atau promosi. Bagaimana caranya menarik perhatian pelanggan? Promosi adalah cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk. Jadi, ada beberapa strategi dalam promosi. Yaitu yang pertama, iklan. Bisa melalui TV, media sosial, ataupun Google Ads, billboard, dan lain-lain. Yang kedua, ada promosi penjualan seperti potongan cashback ataupun buy one get one. Yang kedua ada pemasaran digital menggunakan SEO dan menggunakan media sosial, juga menggunakan email marketing. Dan yang keempat ada influencer marketing, yaitu bekerja sama dengan influencer untuk menjangkau lebih banyak audiens. Dan yang Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada perencanaan perusahaan. Gunanya untuk menetapkan strategi jangka panjang yang meliputi tenaga kerja, R&D, keuangan, serta pemasaran yang memengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada perencanaan pemasaran. Gunanya untuk meningkatkan strategi jangka panjang dalam bauran produk, harga, promosi, dan distribusi dengan berkoordinasi dengan baik agar setiap elemen saling mendukung. Yang ketiga ada perencanaan pemasaran tahunan. Gunanya untuk menyesuaikan strategi pemasaran tahunan dengan siklus pola produk serta meningkatkan promosi untuk produk yang menurun sehingga dapat menjaga keseimbangan dan meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran ini ada 3. Yang pertama, jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini bagi perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan secepat mungkin. Artinya, dapat menutup semua biaya-biaya produksi yang digunakan dan jika ada kelebihan, maka dapat dikatakan laba. Nah, yang kedua ada jangka menengah. Jangka menengah ini bagi perusahaan untuk mengusahakan lebih mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total biaya volume penjualan, memperluas cakupan promosi, dan berusaha lebih keras dalam memasarkan volume penjualan. Nah, yang ketiga ada jangka panjang. Untuk jangka panjang ini, perusahaan mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal pada produknya, antara lain dengan produk kreatif, inovatif, dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan khusus bagi pelanggan setia. Coba tekan nih. Nah, ini ngambil esa. Deket geca. pemasaran
Asyik. Ubur-ubur ikan lele. Ikan hiu melayang-layang ala si sayang. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله Asyik. Meningkatkan Asyik. Dan Kemasyarakatan. pemasaran. Kemasyarakatan. Kemasyarakatan.